Kenapa bukan Nasution yang gantikan Soekarno jadi presiden? Ini jawaban dari sang jenderal. Begitulah judul yang hendak diulas dalam video ini. Menurut Bakritian Lean dalam buku, AH Nasution di Masa Orde Baru, pasca peristiwa G30 SPKI. Perkembangan politik membawa Nasution, yang sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menko Hankam kepada jabatan barunya. Ia didapuk menjadi Ketua MPRS. Menurut Bakritian Lean dalam kedudukannya sebagai Ketua MPRS, tak dapat diingkari bangsa Nasution punya andil-andil besar terhadap pengukuhan pemerintahan baru di bawah Jenderal Soeharto. Terutama pada periode sampai dengan Sidang Umum 5 MPRS tahun 1968. Bahkan ditetapkannya Jenderal Soeharto sebagai Presiden penuh melalui Sidang Umum 5 MPRS. Itu adalah juga dari hasil campur tangan langsung Jenderal Nasution. Waktu itu, di hari-hari terakhir bulan Maret tahun 1968. Sidang Komisi 1 tertumbuk pada jalan buntu akibat perbedaan pendapat fraksi-fraksi mengenai masa jabatan Presiden Soeharto. Jika ia ditetapkan sebagai Presiden penuh, padahal waktu hanya tinggal 2 hari lagi, karena Jenderal Soeharto harus berangkat untuk mengadakan kunjungan ke Jepang, kata Bakritian Lean dalam buku, AH Nasution di Masa Orde Baru. Masih menurut Bakritian Lean, kemacetan itu telah menimbulkan isu-isu liar bahwa seakan-akan Nasution sendiri ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Terlebih Nasution adalah tokoh yang sudah lama populer dibandingkan dengan Jenderal Soeharto yang baru saja diketahui sejak meletusnya G30 SPKI. Tapi benarkah waktu itu Nasution ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden? Pertanyaan itu kemudian mencuat. Beberapa waktu setelah Soeharto menjadi presiden, Nasution sempat diwawancarai wartawan Tempo. Pertanyaan itu pun kembali diajukan kepada Nasution. Lalu seperti apa jawaban sang jenderal tersebut? Nasution menjawab, ketika itu dirinya tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Maksudnya untuk menjadi presiden. Pun sebelum diwawancarai wartawan Tempo, Nasution juga menjelaskan kenapa ia yang tak naik ke puncak kekuasaan. Kata Nasution, ketika itu mayoritas di MPRS mendukung Jenderal Soeharto. Menurut Nasution, tidak pantas 2 orang jenderal bersama-sama dalam posisi tertinggi itu. Dalam buku AH Nasution di Masa Orde Baru, Bakritian Lean mengungkapkan apa yang terjadi pada bulan Maret tahun 1967 saat digelar sidang MPRS. Ketika itu, saat komisi politik di MPRS menjadi macet karena dilanda berbagai isu, Jenderal M. Jusuf pada saat itu meminta bantuan secara pribadi kepada Jenderal Nasution dalam kedudukan sebagai Ketua MPRS untuk melobi fraksi-fraksi yang belum menerima usul ABRI tentang pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden secara penuh. Masih di seputar sidang tersebut, terdapat pula desas-desus santer bahwa fraksi-fraksi Islam akan mengamandemen UUD 1945 dengan Piagam Jakarta, serta akan mencalonkan Jenderal Nasution sebagai presiden, kata Bakritian Lean dalam buku AH Nasution di Masa Orde Baru. Maka untuk mengatasi kebuntuan tersebut, para jenderal menggelar pertemuan di rumah Jenderal Nasution untuk menjernihkan isu yang simpang siur. Para jenderal itu mengharapkan agar Nasution membantu penuh pencalonan Jenderal Soeharto sebagai presiden yang sudah menjadi keputusan pimpinan ABRI. Dalam pertemuan itu Nasution menjelaskan bahwa tidak seorang pun, baik dari dalam maupun dari luar MPRS yang pernah membicarakan pencalonan itu kepadanya. Selain itu dijelaskannya pula bahwa setiap warga negara semestinya berhak dan bercita-cita untuk mengabdi kepada rakyat dalam posisi terpenting. Dalam hal ini sebagai presiden. Tetapi dalam kondisi saat ini, Nasution menegaskan, tidak ada tempat dan tidak semestinya ada calon lain untuk jabatan presiden, kecuali Jenderal Soeharto. Tentang ini, Jenderal Nasution menjelaskan dengan panjang lebar. Demikian pula di sekitar sidang MPRS tahun 1968. Telah tersebar provokasi dan sasus santer bahwa fraksi-fraksi Islam akan mengamandir UUD 1945 dengan Piagam Jakarta, serta ada yang mencalonkan saya menjadi presiden. Karena itu, sebelum mulai sidang, pejabat Panglima AD,
Jenderal Panggabean, membawa para jenderal pimpinan TNI ke rumah saya untuk meminta penjernihan suasana dan untuk memastikan bahwa saya akan membantu secara penuh terlaksananya keputusan pimpinan ABRI, yaitu pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden. Jenderal Soeharto telah dicalonkan oleh semua partai dan DPRD, sehingga resmi dengan aklamasi diterima oleh DPR. Pada saat itu saya menjelaskan bahwa tidak ada seorang anggota pun yang mencalonkan saya. Memang, setiap warga negara bisa dicalonkan, tapi saat itu hanya ada satu calon kita, dan semua pihak sudah mencalonkan Jenderal Soeharto. Karena itu, saya pun akan membantu sepenuhnya, kata Jenderal Nasution panjang lebar seperti dikutip Bakritian Lean dalam buku AH Nasution di Masa Orde Baru. Masih menurut Nasution, pada waktu Komisi Politik Macet melaksanakan sidang pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Maka ketua komisi yakni Jenderal M. Jusuf meminta bantuannya. Berjam-jam lamanya saya berusaha untuk menerobosnya, sebagaimana dilaporkan oleh ketuanya dalam sidang pleno. Sehingga akhirnya Jenderal Soeharto dapat dilantik pada malam itu juga, kata Nasution. Dengan adanya bantuan secara penuh dari Nasution itulah, kata Bakritian Lean, akhirnya tercapai kesepakatan untuk mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden secara penuh.